Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Masih ramai saat ini di media sosial. Pengunduran diri dari Luki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu. Secara tegas, Luki menyampaikan ketidakmampuannya dalam mengemban amanah sebagai seorang pejabat publik. Padahal hampir di semua komentar di media sosialnya, Luki justru mendapatkan dukungan besar dari masyarakat Indramayu. Jadi sebetulnya, ada apa di balik mundurnya sang wakil bupati Indramayu ini? Merasa tak amanah, Luki Hakim mundur dari jabatan Wakil Bupati Indramayu. Pengunduran dirinya disampaikan pertengahan Februari lalu dengan sejumlah alasan. Dari sejumlah janji kampanye yang tak bisa dipenuhi, hingga haknya sebagai wakil bupati yang katanya sih tidak ia dapatkan. Nggak berhenti sampai di situ. Luki merasa punya tanggung jawab moral juga. Menurut pria kelahiran 12 Januari ini, masa iya cuma duduk manis di kantor, nggak berbuat banyak, tapi masih tetap terima gaji ratusan juta beserta fasilitas mewah lainnya? Duit-duit rakyat, sementara janji untuk mereka belum terrealisasi. Mundurnya Luki Hakim pada akhirnya menimbulkan pertanyaan, apa benar karena berbagai poin yang sudah ia sampaikan tadi, atau alasan-alasan tadi hanyalah bahasa diplomatis karena ada faktor lain, seperti ketidakcocokan dengan bupati misalnya, atau karena ketidakmampuannya sebagai pejabat daerah? Selengkapnya di Konspirasi Prabu. Saya bingung ini sekarang. Tulis di jabatannya Luki Hakim sebagai wakil bupati atau apa nih bagusnya Kang Luki? Calon mantan wakil bupati. Nah, kan gitu. Karena SK-nya belum turun. Wakil bupati. Calon mantan wakil. Calon mantan wakil bupati. Emang SK-nya menjadi belum turun? SK-nya kalau menurut perkiraan saya mungkin minggu depan kayaknya sudah bisa keluar. Minggu depan atau 2 Baru minggu keluar. lah. Iya. Karena dari DPRD Indramayu sudah setuju, sudah diparipurnakan. Pak Gubernur bilang sudah oke dan akan memproses, maka kan tinggal tunggu secara legalitas saja. Jadi ini artinya udah bulat nih akan terjadi yang namanya Luki Hakim itu mengundurkan diri. Sudah bulat. Ini kan bukan keputusan dadakan atau mut-mutan, bukan. Tapi ini ada hasil dari proses panjang sekitar 1 tahun dan akhirnya memang diputuskan karena 1 tahun bagi saya adalah satu kenikmatan luar biasa mendapatkan gaji buta tentunya ya. Bayangin lah, sekarang Mas Prabu tentu kita bekerja di sini ada salary yang kita terima kan, kerja kan? Kerja. Tapi enak juga kalau misalnya tidur dibayar mau kan, tapi yang membayar kan biasanya perusahaan mewah ini. Gak masalah dong. Gak masalah lah kan gitu loh. Tapi ketika yang bayar adalah masyarakat, rakyat, apalagi khususnya bicara Indramayu, yang mana di sana masyarakat banyak sekali orang miskin di Indramayu. Tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Bahkan tingkat lama belajar sekolahnya pun di sana tuh nggak lebih dari 13 tahun. Artinya masyarakat yang menengah ke bawah, pekerja keras, saya nggak bisa lama-lama diam. Jadi proses panjang selama 1 tahun ini, ya memang pergolakan hati nurani akhirnya bahwa saya diam atau mundur atau apa. Sampai akhirnya saya rasa yang terbaik adalah mengundurkan diri supaya mungkin buruk buat saya, tapi ini yang terbaik untuk rakyat. Tapi kalau saya ya nggak tahu kenapa Kang Luki menangkap bahwa sebetulnya sikap mengundurkan dirinya Kang Luki ini bukan karena menikmati gaji buta, bukan itu sebetulnya nih esensi dari dari kata-kata Anda ya. Saya nggak mau menikmati gaji buta dari rakyat. Tapi ini kayaknya bentuk protes sebenarnya yang saya tangkap ya, bentuk protesnya Kang Luki sama saya nggak tahu apakah institusi kebupatian atau kepada anggota kepada DPRD atau gimana, benar nggak Kang Luki? Betul. Jadi ketika kita protes dalam kontestasi politik, dinamika politik, lalu cocoknya paslon setelah terpilih, harmoni disharmoni, itu kan dinamika politik. Betul. Bisa saja tiba-tiba ada bupati wakil bupati nggak cocok tuh, bertikai, ribut berlama-lama. Sama-sama punya alibi untuk membenarkan asumsinya masing-masing. Betul. Tapi lihat, ketika mereka ribut, siapa yang dirugikan? Rakyat kan? Mana yang lebih baik? Ribut mempertahankan sampai akhirnya nanti ada benar dan salah, diputuskan di pengadilan atau diparipurnakan,
rakyat yang rugi. Jadi mendingan sudahlah, kamu mau benar, kamu mau salah, saya yang salah, saya yang mundur. Karena saya mengedepankan kepentingan masyarakat. Saya rasa di sini masyarakat itu adalah faktor utama untuk kita angkat kepentingannya. Saya punya kepentingan nggak? Punya. Saya punya kepentingan politik, saya punya kepentingan karir, kepentingan finansial, iya kan? Kalau saya mundur artinya kita hitung saja berapa pendapatan saya dikali sampai 2026 loh. Betul. Walaupun nanti 2024 ada pilkada, tapi gaji akan dibayar sampai 2026. Enak nggak? Enak banget. Tapi ini kan bukan kepentingannya si Lucky, bukan kepentingannya si siapapun itu gitu. Tapi ini kepentingan rakyat. Jadi saya rasa daripada kita tunjukkan siapa benar siapa salah, rakyat yang dirugikan. Saya mundur, saya salah, saya yang si bodohnya, saya si salahnya. Yang lainnya yang mulia, yang lain yang terhormat, silakan. Yang penting masyarakatnya cepat untuk bisa dilayani. Seperti itu. Jadi Anda mengambil keputusan ini, mengorbankan apa yang bisa Anda raih ya dalam beberapa tahun ke depan. Saya yakin ini pasti dengan perhitungan yang matang nih Kang Lucky, karena kerugiannya juga pasti banyak. Saya yakin kampanye Anda saja kemarin pasti banyak juga tuh modal yang keluar. Saya tidak tahu, tapi setahu saya satu-satunya kepala daerah yang dipilih di periode saya ini yang laporan harta kekayaan pejabat LHKPN kan, pejabat itu yang tadinya sekian biasanya naik, cuma satu-satunya saya yang turun. Jadi LHKPN saya itu per tahun 1 tahun menjabat udah turun 1 miliar. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi bahwa banyak fasilitas yang tidak saya dapatkan, ada yang tidak saya ambil, tapi saya tetap stay di sana karena untuk menjaga nuansa hati masyarakat. Pilkada itu proses yang sangat mahal. Masyarakat bukan cuma finansial uang APBD, tapi harapan. Mereka berharap besar atas paslon yang akhirnya menang. Lalu ada disharmoni di internal pasangan kami ini, disharmoni. Dan ini bisa dibuktikan oleh data ya, ada rapat interpelasi yang mana itu menyatakan disharmoni antara bupati dan wakil bupati. Siapa yang menentukan itu, siapa yang merasakan itu? Masyarakat melihat bahwa kok wakilnya tidak pernah dilibatkan, kok wakilnya tidak pernah diajak, kok wakilnya tidak pernah disuruh mewakili atau bekerja, kok wakilnya tidak dipasang gambarnya di seluruh Indramayu, dicopot semua. Mereka merasakan, saya nggak komplain. Kenapa? Karena saya rasa bahwa saya nggak mau ini menjadi kepentingan pribadi, karena saya disumpah waktu itu Pak Ridwan Kamil pegang Al-Quran, itu demi Allah saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Betul. Saya punya kepentingan politik, tapi di bawah kepentingan rakyat. That's why saya diam terus. Tapi rakyat kan tidak diam, mereka melihat. Sampai akhirnya mereka meminta kepada wakilnya DPRD itu untuk tolong dong tanya kepada bupati kenapa wakilnya tidak pernah dilibatkan, sehingga muncul namanya rapat hak interpelasi yang salah satu materinya menyatakan bahwa tidak difungsikannya wakil bupati. Materi yang duanya adalah bahwa tidak tercapainya target-target sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan visi misi kampanye dan lain-lain gitu. Di situ lalu terjadi rapat DPRD dengan bupati. Dan di situ dinyatakan bahwa jawabannya ini ketua DPR yang juga bilang nih kemarin di salah satu podcast, bilang bahwa ya jawabannya maaf, terima kasih dan akan diperbaiki. Maka bukan berarti kita orang yang tidak punya toleransi sama sekali kan, ya kita tunggu lagi. Saya tetap menunggu terus. Saya pribadi, saya benamkan ego pribadi saya, yang penting kepentingan rakyat. Rakyat menunggu sampai 6 bulan kemudian ada rapat dengar pendapat. Rakyat menanyakan kepada DPRD, lalu DPRD nanya sama saya, dipanggil saya, rapat dengar pendapat. Nah, saya minta rapat dengar pendapat ini tidak boleh tertutup. Saya minta terbuka, live, tidak boleh diedit, dan formal. Saya bahkan pakai handphone saya live, bahwa jadi apa yang saya katakan tidak bisa ditarik mundur. Dan apa yang Anda katakan akan Anda pertanggungjawabkan semua di hadapan rakyat dan tentu nanti di akhirat nanti kan gitu. Terjadi diskusi di situ panjang. Kenapa wakil bupati tidak pernah tidak pernah mewakili di acara-acara formal. Saya bilang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 66 kalau nggak salah, ada tugas dan fungsi pokok bupati A, B, C, D sampai G kalau nggak salah. Lalu tugas wakil bupati itu cuma satu, membantu bupati bila mana diberi tugas, menggantikan bila mana bupati berhalangan tetap.
Jadi tugas saya itu kalau bupati tidak berhalangan tetap, ya kita tetap diam kan. Terus kenapa diam aja? Kenapa nggak kerja? Kan tidak diberi tugas. Kalau saya melakukan sesuatu di luar kewenangan saya, berarti saya namanya orang sewenang-wenang dong. Karena kewenangan saya bisa bekerja, membantu masyarakat, melakukan fungsi-fungsi kewakil bupati ini kalau diberi delegasi Oleh bupati. oleh bupati. Ketika tidak diberi delegasi, maka saya tidak boleh bergerak karena itu melanggar undang-undang. Bahkan seorang wakil bupati pun atau wakil wali kota tidak punya kop surat loh, nggak bisa nyuratin. Misalnya mau nyuratin ke konspirasi Prabu, apa nggak bisa wakil bupati, harus kopnya bupati karena nunggu, dan itu harus izin sama bupati dulu. Baru Jadi saya bilang bupati bahwa kasih disposisi atau apa betul begitu kan? disposisi seperti itu. Maka saya katakan bahwa ini harus transparan, dan setelah transparan dia tahu bahwa kenapa Anda tidak nggak di kantor. Saya disumpah sama Pak Gubernur pada saat itu selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk jadi wakil bupati, bukan jadi tukang jaga pintu. Bapak saja anggota DPR di sini semua bisa rapat begini, ada nggak sekretaris dewan, sekwan, yang mengatur ini semua bisa berjalan, kertas-kertasnya di print materinya, bahkan bisa menerima tamu, orang terima, itu kan ada sekwannya kan. Saya tidak punya sekretaris. Ada alat kerja lah ya. Ada alat kerja. Bahkan untuk ngeprint pun saya nggak ada tukang ngeprint, tukang ngetik nggak ada. Tukang terima tamu, tukang menyatakan untuk catat ajudan nggak ada semua. Jadi saya bagaimana? Malah saya tanya balik sama DPRD. Anda ini semua menganggarkan tidak? Karena masyarakat itu dulu nyoblos saya, milih saya sama bupati itu untuk kerja. Sekarang saya nggak dikasih alat untuk kerja. Anda mau memberikan fasilitas itu dianggarkan tidak? Kami menganggarkan. Nah kalau gitu berarti ada penyalahgunaan anggaran. Betul kan? Ya kita sama-sama teliti di sini gitu loh. Akhirnya di situ DPRD bilang, saya duduk di sebelah sini, sebelah kanan saya ada ketua DPRD, sebelah kiri saya ada wakil ketua DPRD yang salah satu partai pengusung. Bilang, namanya Pak Sirojudin, bilang begini, saya akan memediasikan bupati dan wakil bupati. Silakan, saya pikir saya anytime dipanggil selama saya mendapatkan surat atau paling tidak WhatsApp deh, apa SMS gitu loh, atau mungkin pakai burung dara diterbang ada suratnya gitu, apa kek itu yang supaya saya tahu, karena kan saya nggak bisa telepati, nggak bisa baca otak orang kan gitu, harus ada sesuatu. Saya siap kok gitu. Saya tunggu lagi sampai 4 bulan berikutnya, jadi saya bikin nggak ada. Kenapa nggak nunggu terus sampai kapan? Ya sampai selesai jabatannya, kan enak. Ya kan? Ada bahasa kayak begitu dari oknum-oknum yang tidak bisa saya sebutkan namanya gitu loh. Luki, lu bodoh banget gitu loh. Orang paling naif sedunia kayaknya. Orang pada berebut jadi pengen punya jabatan tinggi untuk biar kerja senyaman mungkin dan dapat fasilitas sebesar mungkin, kok kamu malahan mau mundur. Kalau kamu yang gaji saya tahu kamu punya uang. Mungkin saya digaji untuk diri, saya mau. Anda tahu tidak yang gaji saya itu siapa? Ayo saya lihat. Itu lihat tuh nelayan. Mereka nelayan itu cari ikannya bukan di got, cari ikan itu di laut. Yang pergi 3 bulan belum tentu pulang selamat, ada yang pulang jadi mayat. Tangannya kasar ini karena narik jaring. Petani itu kulitnya pada hitam-hitam, bukan karena mereka rasnya orang dari negeri atau bukan, mereka orang Indramayu tadi kulitnya kulitnya kuning laksa, tapi jadi hitam karena apa? Panasan. Sementara saya wakil bupatinya cukup putih lah saya ini kan. Karena saya nggak pernah kena matahari. Saya duduk di AC, nyaman, rumah saya dinasnya besar, AC-nya banyak, mobilnya nyaman, 2 mobil, harga 700 juta ada 2 mobil. Yang gaji itu orang itu, terus Anda minta saya diam saja. Tapi kan sah secara undang-undang, betul. Tapi kan kita bukan manusia yang hanya menepati undang-undang. Saya juga makhluk yang bertuhan, makhluk yang punya nurani. Sebagai wakil bupati, betul, saya tidak salah duduk diam, tidur. Tapi sebagai manusia, saya nggak bisa gitu loh. Saya nggak bisa nganggur dapat uang yang bayar orang-orang itu, orang-orang yang tidak mampu. Saya nggak siap. Saya nggak siap untuk itu. Itu sebabnya saya bilang saya salah. Saya mengakui kesalahan saya minta maaf. Saya nggak kuat untuk kerja nganggur makan uang rakyat. Saya mundur. Saya yang salah. Saya nggak nyalain siapapun. Dan saya ke media-media ini kan saya tidak lagi mencari pembenaran. Orang sudah bilang salah kok. Suatu hukuman dari kesalahan pejabat biasanya kan dipecat. Saya bahkan mengundurkan diri. Jadi saya mau diapain lagi gitu. Kalau saya memang ngambil uang rakyat, penjarain aja saya kan gitu. Jadi artinya saya sudah menghukum diri saya sendiri di titik yang paling mentok. Kan Anda dapat SP1, SP2 sampai akhirnya Anda dipecat. Saya udah langsung mengundurkan diri. Jadi Anda nggak bisa nyalain saya lagi karena saya udah salah gitu loh. Saya kemana-mana tidak mencari pembenaran. Orang saya udah ngaku salah. Saya kemana-mana hanya ingin mensosialisasikan bahwa sebenarnya ada satu hal yang
tidak efisien di sini menurut saya. Ketika mahalnya biaya pilkada, mahalnya fasilitas yang diterima oleh wakil, tapi wakil itu tidak diberi perangkat yang konkret untuk bisa bekerja secara undang-undang. Karena semuanya ada dalam satu pasal itu ya, untuk membantu Iya. kepala daerahnya. Makanya saya kemana-mana berharap bahwa ada dua lah, antara mendapatkan jabatan ini dengan tugas yang konkret dilindungi oleh undang-undang atau minimal peraturan kementerian. Atau kalau enggak ya sudah ditiadakan aja lah. Kenapa? Kita kan bicara bahwa saat ini kan kita harus efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan kan. Karena mahal, biayanya mahal loh. Proses untuk baru awal-awal saja dilatih udah berapa baju dinas yang kita bayar. Baju dinas, rumah dinas, mobil operasional. Lalu habis itu bicara salary, tunjangan dan lain-lain. Kalau kerja nggak apa-apa. Kalau kerja bagus. Tapi ketika tidak kerja, untuk apa kita bayar seonggok tubuh terus cuman menjadi kayak manekin atau menjadi pura-pura robot atau zombie gitu loh. Untuk apa? Saya kan mendingan uangnya dipakai buat yang lain. Bupati, wali kota cukup, gubernur cukup gitu loh. Setelah itu langsung aja pakai sekdanya lah. Sekda bisa mewakili. Nggak perlu ada wakil di Nggak perlu ada wakil. Atau diberikan porsi yang konkret. Jangan pasal karet. Karena kalau pasal karet kan membantu itu seperti apa sih? Bantu doa juga bisa loh. Saya mendoakan setiap malam, ibu saya doakan. Itu membantu juga. Tapi kan tidak konkret. Masyarakat tidak merasakan itu secara langsung. Dilalah ini terjadi sama saya. Yang mana saya tidak bicara atas nama segala wakil yang ada di muka bumi ini. Karena saya bicara sama pribadi. Menurut pandangan pribadi saya, ini satu pemborosan. Gitu loh. Karena harusnya yang Anda usulkan, dan saya pikir menarik juga ini pemirsa ya, agar ada nomenklatur yang jelas ya, apa tugas bupati, apa tugas wakil bupati, dan anggaran yang melekat kepada dua institusi ini. Iya. Belajar dari pengalaman bahwa yang tidak akur dengan kepala daerah itu bukan hanya Kang Luki, banyak loh. Iya. Ya, kita pernah punya liputan bahwa jumlahnya tidak sedikit wakil bupati dan bupati atau wakil wali kota dengan wali kota itu yang tidak bisa harmonis. Yang dirugikan siapa kalau misalnya mereka Masyarakat. berkonflik? Nah itu kan masyarakat, kan rakyat kan. Ya, Kita mah bisa bertahan kok, ada yang bertahan, ada yang diam, ada yang mungkin malahan bergerak secara politik. Tapi menurut saya apapun itu adalah simbol perlawanan saja dari seorang wakil lah. Tapi tetap yang dirugikan adalah masyarakat. Oke, kita akan bicara lagi tentang itu setelah jeda, Kang Luki. Tetap bersama kami di Konspirasi Prabu. Kembali lagi di Konspirasi Prabu, Kang Luki. Saya mau menunjukkan kepada Kang Luki ya, bahwa keputusan Kang Luki untuk mundur itu sebetulnya juga banyak dikomentari oleh publik atau masyarakat Indramayu sendiri. Dan seperti apa kita menangkap ya nuansa hati mereka, kita bisa sama-sama baca nih coba sekarang. Anda memperhitungkan nggak, Kang Luki, ini komentar-komentar mereka ini? Yang pertama nih, ya, Pak Luki, oh cepat amat, coba sebentar. Nah, mereka menangkap sebetulnya Kang Luki, seperti yang tadi Kang Luki sampaikan, ini persoalannya jelas, arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh bupati yang tidak melibatkan wakil bupati dalam pengelolaan pemerintahan, itu satu. Oh, ini Kang Luki ngejawab ya, mana mungkin saya berani bohong ke Ibu Dewan. Oh, ini karena ada pertanyaan dari anggota Dewan bahwa kan di video saya bilang saya baru 3 kali merasakan yang namanya kunjungan kerja. Itu ketemu Pak Gubernur dan satu lagi ke Bandung. Nah, Ibu Dewan ini Indramayu bilang, masa sih baru 3 kali? Saya bilang, mana mungkin saya bohong sama Ibu Dewan. Berani kan nggak mungkin, karena Anda bisa mengaudit. Kalau bohong sama masyarakat mungkin masih nggak ketahuan. Bohong sama Ibu Dewan kan tinggal dilihat. Iya, datanya ada gitu. gitu. Catatan. Sebagian juga bilang semangat Mas. Lalu juga di bawah masih ada juga. Ada lagi yang lain? Coba dilihat teman-teman. Nah, coba di-pause dulu. Nah, terlihat pemimpin yang baik yang tidak diberi wewenang. Daripada tidak dihargai, mending sekalian buat viral. Kelihatan Indramayu tidak baik-baik saja. Itu ada Anda maksud seperti itu nggak kira-kira, Kang Luki? Saya sebenarnya ini adalah efek dari perbuatan saya. Tapi mundurnya saya itu bukan untuk ini, bukan untuk viral.
viral kemahalan lah kalau saya harus ninggalin benefit finansial saya Ruginya itu banyak. rugi banget. Kan saya udah dapat mobil dinas 2, rumah dinas apa segala hanya untuk viral. Ya mendingan saya mandi sama buaya di tengah jalan juga pasti akan viral kan gitu loh. Jadi bukan untuk itu. Bukan ke situ, Bukan ya. untuk itu. Ya kalau saya lihat ini masyarakat juga sebetulnya menangkap ya apa yang Anda alami begitu. Anda tahu bahwa ketika Anda dipilih amanah masyarakat juga ada di situ. Iya. Dan sekarang Anda akan meninggalkan mereka. Iya. Bagaimana tuh perasaannya kalau itu sendiri? Saya sedih dan saya sedih banget. Jadi begini, kalau bicara paslon dan saya tahu undang-undangnya, Anda kan sudah tahu tugas wakil bupati apa sebelum Anda menjadi kan? Ya saya tahu. Terus kenapa sekarang Anda baru teriak-teriak? Tidak, pada saat itu kalau dikatakan bahwa kamu jadi wakil bupati saya, nanti kita kembali ke tupoksi dari awal ya. Tentu saya nggak akan janji, nanti kalau jadi saya akan, nggak pasti nanti kalau jadi beliau akan. Janjinya beliau kan, karena tugasnya adalah semua di bupati. Kalau dari awal saya tahu itu, maka tidak akan, the way saya berkampanye tidak akan seperti yang saat kemarin saya kampanye. Karena pada saat itu adalah kita sama-sama akan membangun Indramayu, sama-sama membangun Indramayu. That's why 99 program yang waktu itu diberikan kepada saya untuk dibacakan kan saya sampaikan kepada masyarakat. Keluar dari mulut saya langsung. Misalnya ya, salah satu adalah akan menggaji imam masjid dan guru agama, guru di musola-musola itu 1 juta per bulan. Jadi ketika saya datang ke masjid-masjid, tidak kampanye di masjid, tapi ketika di situ ada apa, nanti imam masjid akan mendapatkan gaji, ini program loh gitu. Anda sudah menyampaikan itu? Maka nanti juga akan ada sekolah sepak bola, terus akan ada lapangan bola di setiap desa. Nanti guru honorer akan digaji 1.600.000 untuk 6.000 guru honorer. Itu kan keluar dari mulut saya. Sementara ketika kampanye, titik kampanye yang saya lakukan itu ada 860 titik. Itu dalam waktu 4 bulan. Jadi satu hari itu 15 titik, 10 sampai 15 titik. Satu titik itu minimal 200 orang. Berarti sudah berjanji sama berapa ribu orang ini mulut. Dan karena waktu itu untuk sama-sama, maka saya yakin bahwa saya punya kemampuan untuk bisa menyalurkan, bukan memberikan, karena itu kan bukan uang kita kan, itu uang rakyat juga, menyalurkan. Tapi pada prakteknya ketika kita tidak mendapatkan kewenangan sama sekali dan tugas, dan itu dirasakan oleh DPR dan bahkan rakyat, maka yang janjikan mulut ini. Kenapa kamu gak nagih janji? Nagih janji kemana kan? Katanya dibalikin, kita kembali ke undang-undang. Ya kalau kembali ke undang-undang saya tahu memang tugas wakil nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sudah keburu janji. Jadi kan saya si malakama, saya nggak bisa, saya nggak protes ke bupati karena oh ya sesuai undang-undang, tapi saya ke masyarakat sudah keburu janji. Jadi daripada saya jadi kehilangan kewarasan, maka mendingan saya mundur dengan segala resiko. Anda melihat tidak bahwa janji-janji itu juga ada yang diusahakan dipenuhi oleh bupati yang sekarang? Tentu ada, tapi kan itu dirasakannya oleh masyarakat kan, dan masyarakat itu merasakan tidak tercapai, sehingga ada yang namanya interpelasi, bahwa banyak ketidaksesuaian antara kampanye dengan pelaksanaannya. Ini kan data kan, data. Kita bisa langsung ketik materi interpelasi Indramayu 2022 akan keluar. Apa sih materi interpelasinya? Kenapa hak DPR sampai bertanya? Kenapa bertanya? Kalau tidak ada masalah, kenapa Anda bertanya? Berarti ada masalah di situ. Akan diperbaiki dalam waktu 6 bulan. Bahkan, kenapa sekarang saya mundur, kenapa nggak bertahan? Bahkan anggaran 2023 ketok palu APBD itu tidak disahkan. Jadi ada 2 kabupaten di Jawa Barat yang tidak ketok APBD, salah satunya di Indramayu. Artinya berarti kan programnya nggak jalan lagi yang di APBD itu. Jadi ini 2022 ini Indramayu 2023 nggak pakai APBD, pakainya semacam kayak perkada atau apa kan itu. Jadi ini sekarang DPR pun dalam kondisi yang mereka menghubungi saya juga, ini bagaimana Pak? Nelfon saya, Pak Wabub, ini harus ketok palu, kalau nggak jalan program ini. Pemerintahan yang sudah dicanangkan. Saya bilang, saya nggak bisa jalan kalau saya nggak ada tugas. Saya sih kalau dipanggil datang aja, orang kita semua teman kan. Tapi saya nggak dapat wewenang. Ini udah jam berapa ini Pak? Ini terakhir hari ini. Ya saya mau bagaimana? Akhirnya kan saya jadi kayak Bingung sendiri. Bingung kan gitu. Saya ada di situ, saya mau datang juga saya nggak bisa tanda tangan karena tidak dapat delegasi kewenangan. Berarti kalau saya tiba-tiba menanda tangan, ini kan ini namanya orang zolim, melampaui kewenangan. Anda melanggar undang-undang juga. Saya menghubungi siapa? Menghubungi ajudan bupati nggak bisa karena apa? Saya nggak punya ajudan. Bagaimana caranya kan gitu loh. Akhirnya ya udah tidak ketok APBD. Jadi kan sebenarnya kan seperti sekarang ini. Iya. Jadi masyarakat
masyarakat tentu kecewa, iya, itu sebabnya saya minta maaf, tapi saya rasa ini di luar kemampuan saya dan saya tidak menyalahkan siapapun. Saya nggak boleh kayak, masyarakat jangan marah sama saya karena bukan salah saya, salahnya ini. Saya nggak mau nunjuk-nunjuk orang. Saya salah, saya minta maaf, udahlah, saya dipecat aja deh. Karena mereka nggak mau mecat, saya mau mecatkan diri saya deh, kan gitu. Mengundurkan diri kan memecatkan diri. Kang, sebetulnya apa sih masalah utamanya begitu? Ketika Anda sudah terpilih lalu dilantik, itu kan pasti ada pertemuan awal-awal ya dengan Ada. Ibu Bupati. Sampai Ada. akhirnya kok hubungannya jadi serumit ini tuh awalnya bagaimana? Saya sebenarnya juga bingung di sisi mana mulai apa. Kalau pertikaian ya nggak ada pertikaian, secara personalnya baik. Personalnya baik, bahkan Bupati waktu itu nitip anjingnya ke saya sekolahkan anjingnya gitu loh. Artinya baik gitu loh. Tapi nggak ada tugas. Saya chat kan, saya bilang, Mbak, saya ini ya, bentar aja ke Kepala Dinas aja. Mbak, saya ini aja. Jadi kayak baik sih. Saya Jadi tuh hubungan personal sebetulnya ada, baik. komunikasi Jadi, itu ada. Iya, toh saya juga tetap dapat. Kalau yang hak saya dalam konteks keuangan, finansial lancar. Terpenuhi semua ya. Jadi secara uang itu lancar. Tapi alat tugas Alat yang tugas nggak ada. Jadi tidak diberi tugas dan diambil alat tugas. Jadi benar-benar saya merasa bahwa ini kayaknya saya suruh tiduran, Tapi Anda pernah terus terima tanya? uang gitu loh. Saya nggak nyaman. Saya sekarang begini aja nih nggak nyaman nih. Kenapa? Saya lagi kerja nih. Kerja atau palingnya saya lagi berkomitmen kan bahwa kita akan wawancara. Ini baru sama satu orang nih. Saya nggak nyaman, leye-leye. Ini saya di hadapan ribuan orang, ada 2 juta orang di Indramayu. Jadi saya ngerasa bahwa duduk pun jadi nggak nyaman, pergi naik mobil, nggak nyaman. Saya bahkan kemarin terakhir, ketika sudah tidak ketok APBD, karena saya tidak diberikan delegasi, waktu itu pernah saya maksa datang. Jadi saya tidak ditugasi oleh Bupati, saya tetap datang ke DPRD. Karena saya melihat bahwa saya tanya sama DPRD, ketua DPRD, saya diundang atau tidak? Diundang, Pak. Tapi undangannya mana? Saya sudah dikirim, kata dia dikirim ke pendopo, tapi nggak nyampe sama saya. Tapi diundang kan? Iya, saya datang. Saya datang duduk mewakili Bupati. Tapi tidak, yang mewakili Bupati itu tetap sekda. Jadi benar-benar nggak boleh saya mewakili gitu loh. Saya sebenarnya mewakili untuk apa sih? Untuk nama? Ya, Mas Prabu tahu saya ada nama lah. Tahu kan saya pemain sinetron. Jadi saya nggak lagi cari nama gitu loh. Karena kalau cari nama ya bukan di situ. Saya main di infotainment. Itu bisa cari nama kan gitu loh. Saya cuma mau kerja. For God's sake. Saya pengen kerja. Buat masyarakat karena dia bayar. Karena masyarakat bayar saya. Pengen kerja ini orang gitu loh. Sampai saya datang, saya maksa duduk di atas. Ketua DPRD. Tetap di kursi bupati diduduki sama sekda. Masa saya mesti dorong? Jadi Anarki kursi dong Bupati saya. yang dudukin sekda. Sekda. Jadi Apa saya Bupati harus disposisinya ke sekda kalau begitu ya. Berarti ke sekda kan? Iya. Secara fisiknya lebih besar, sekdanya kecil orangnya, Pak. Iya, Saya nggak takut secara fisik, tapi kan saya bukan barbarian. Betul. Kita kan ini kan lembaga, secara formal. Kalau dia punya surat sakti, surat delegasi dari bupati, maka saya harus tunduk sama surat itu. Karena undang-undang menyatakan wakil bupati membantu bupati. Jadi begitu sekda menunjukkan surat ini dari bupati, ya saya harus tunduk. Oke, jadi Gitu pernah ada kejadian seperti itu ya? Maksudnya disposisi terjadi tapi kepada sekda dan bukan kepada Anda yang Iya. kalau lihat undang-undan harusnya Iya. kan kepada Dan itu di Anda rapat turun. formal paripurna. Anda pernah tanya nggak sih pertama kenapa alat tugas Anda ditarik? Kenapa tidak didisposisi ke Kang Luki? Saya tanya dan mereka ya udah kembali ke tupoksinya. Kembali ke tupoksinya. Tupoksinya. Kalau tupoksinya saya suruh dia memang benar sih. Tapi ketika pengambilan alat-alat itu saya rasa itu nanti bicara di audit. Kalau memang ternyata tidak terserap ya, kayak anggaran makan minum kan saya nggak ambil. Karena saya nggak ada tamu. Jadi kalau sampai ada anggaran makan minum yang terserap, temuan. Ini kayaknya Anda juga sambil nantang juga ya, agar segera diaudit biaya-biaya yang harusnya Iya, di operasional apa wakil semua bupati. kita audit saja. Kita Kalau audit memang ada saja, penyerapan, gitu loh. Anda merasa Untuk tidak wakil bupati ya, Untuk wakil bupati. karena kan saya tidak Betul. melakukan apa-apa kan gitu loh. Gitu. Jadi maksud saya malahan kemarin sebelum saya akhirnya benar-benar pastikan saya mundur, bulan Januari saya nggak datang Indramayu sama sekali. Secara fisik saya tidak datang di Indramayu 1 bulan full. Ya. Dari akhir Desember sampai awal Februari. Nggak ada masalah tuh. Nggak ada yang cariin juga. Nggak ada yang nyariin, nggak ada yang nyuruh kerja. Jadi maksudnya pure bahwa saya ini yang namanya segabut-gabut ini gaji buta, inilah yang saya rasakan. Saya kalau gitu loh. wakil pemret saya nggak datang, saya teleponin tuh. Oh, iya kan gitu. Sampai nggak datang sampai berbulan-bulan dipecat ya? Oh iya dong. Nah, ini saya udah bertahun-tahun. Coba Kang Luki, ini ada satu video juga. Ini kayaknya video ini ya, apa namanya, statement dari siapa? Coba kita putarkan dulu videonya.
Iya, silakan video bupatinya silakan diputarkan. Beliau saat ini Mas Luki ingin mengundurkan diri, ya kita hormatin, kita hargain apa keinginan dari Mas Luki Hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bagaimanapun saya adalah satu pasangan dengan Mas Luki Hakim ini, satu pasangan pada saat pilkada sampai hampir 2 tahun ini pada saat 26 Februari, ya kan. Bagaimanapun saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk pasangan Nina Luki, ya kan. Sama-sama kan ini berkahnya dari Allah, doanya dari masyarakat untuk menjadikan aman, ya kan. Tapi dalam perjalanan ada satu hal yang kembali lagi hak politik dan hak pribadi Mas Luki Hakim tidak bisa melanjutkan. Kalau melihat jawabannya Ibu Bupati itu sepertinya biasa saja tuh Kang Luki mundur itu. Iya, kan dia juga nggak harus koprol ataupun loncat-loncat kan, artinya ya kalau saya dikatakan bahwa saya ini punya hak untuk mundur, memang itu hak saya. Dan pasangan dari awal sampai akhir ya benar juga, yang dikatakan benar semua. Gitu. Satu paket, betul satu paket. Waktu Kang Luki mau mundur sempat ada komunikasi dari beliau kepada Kang Luki? Nggak ada, karena sebenarnya untuk apa lagi kita komunikasi, karena komunikasi secara formal kan sudah dibentuk, ini bukan rapat RT loh, ini rapat paripurna bersama dewan dan Forkopinda datang dirapatkan. Ini bagaimana tentang hubungan wakil bupati, habis itu rapat dengar pendapat, sampai terakhirnya saya tunggu statement dari wakil ketua DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai PDI Perjuangan, Pak Sirojudin, yang menyatakan bahwa saya orang paling bertanggung jawab untuk bersatunya ini, artinya mewakili lah dari kepartaian. Jadi secara kepartaian dia pada tahu kan DPR itu kan partai-partai semua kan, ada pandangan fraksi. Jadi wakil ketua DPR pada saat itu menyatakan bahwa nanti akan kita komunikasikan untuk kembali, ya yang mau lah, orang saya itu lagi orangnya lagi mau kerja kan gitu. Nah jadi ketika misalnya saya mundur, ya sudah saya memberikan surat, tapi setelah itu saya voice note ke beliau. Saya bilang saya minta maaf atas segala kesalahan saya pasti punya banyak salah, dan saya juga doakan semoga badai politik ini cepat teratasi dan nanti akan terpilih lagi wakil bupati yang bisa bekerja sama dengan Mbak. Ampun nih saya udah capek gitu. Malah diartiin katanya saya minta ampun sama bupati. Bukan, statement saya kan, aduh ampun nih Mbak, pusing banyak yang datengin saya gitu loh, bertanya-tanya, mudah-mudahan cepat selesai lah gitu. Jadi artinya itu adab kesopanan ya. Saya tidak bicara benar salah atau apa, tapi saya pasti punya salah, tidak mungkin tidak kan gitu loh. Dibalas oleh Ibu Bupati? Enggak, tapi diposting di Instagramnya. Oh, diposting. Iya, nggak apa-apa, itu artinya balasan lah. Artinya saya tidak langsung tapi tidak langsung. Jadi saya rasa bahwa itu adalah itikat baik beliau dalam menjawab voice note dari saya gitu loh. Terakhir Kang Luki, rencana ke depan jadi gimana nih setelah minggu depan nanti mungkin SK-nya keluar begitu? Apa yang akan dilakukan ke depan? Kemarin sempat keluarga saya itu pada mendorong saya untuk udah jangan ke politik lagi gitu loh. Toh sebenarnya dulu di zona nyaman lah di entertainment. Walaupun memang saya bukan mega bintang gitu ya, tapi aman lah secara ekonomi. Saya juga udah punya usaha kecil-kecilan. Terus dibilang bahwa kamu di politik disakiti lah, dimanfaatkan, habis manis sepah dibuang. Ini kata keluarga ya, bukan statement dari saya kan gitu loh. Cuma dimanfaatkan popularitasnya ketika kampanye dibutuhkan, ketika orang pada semua suka sama kamu, memilih pasangan, terus begitu terpilih kamu dicampakkan begitu saja. Ini kata keluarga saya ya, ini statement membuat saya bahwa berpikir sebenarnya politik itu tidak jahat. Banyak orang jahat. Tapi politik itu sebenarnya tidak, itu adalah alat untuk kita punya kewenangan kekuasaan. Supaya kita punya kewenangan besar untuk nolong orang banyak. Ketika kewenangan ada di tangan ini kan mau dipakai buat memperkaya diri atau untuk nolong orang lain kan. Saya lihat bahwa masih ada peluang untuk orang-orang yang punya niat baik. Saya nggak bilang seorang baik, dosa saya banyak banget gitu. Kalau Allah tampakkan dosa saya ini pasti saya udah benjol-benjol di sini. Masalahnya kan Allah tutupi aib saya kan gitu. Tapi saya masih punya niat baik. Saya masih pengen jadi orang baik. Jadi saya nggak akan kapok di politik. Saya akan tetap terjun di politik karena mengambil kewenangan politik itu sama aja kita turut ambil bagian daripada berpartisipasi membantu masyarakat yang saat ini perlu ditolong. Sekarang kalau kita katakan analogi yang sederhana sering saya katakan di mana-mana. Saya ngaku baik nih, duduk kita perkumpulan orang-orang baik ya, kita nggak pernah nyakitin orang lain. Tapi lihat anak kecil nyebrang di jalan yang rame, tapi kita nggak pernah nakalin anak kecil loh. Anak kecil nyebrang, ini kalau ketabrak dosa nggak ini orang-orang baik ngumpul?
Padahal dia nggak ngedorong Karena kita anaknya. tidak melakukan apa-apa. Iya, jadi Anda itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti bukan untuk sesuatu yang Anda lakukan saja, untuk tidak Anda lakukan. Jadi saya rasa bahwa Allah kasih kemampuan saya secara mungkin intelektual, mungkin kinerja, mungkin performa, mungkin passion di dalamnya, terlalu sia-sia kalau tidak dimanfaatkan untuk kebaikan orang banyak seperti itu. Jadi akan tetap terjun di Sangat politik. tetap terjun di politik. Untuk sementara, ya mungkin saya jadi figuran-figuran sinetron nggak apa-apa lah untuk meredakan ketakutan keluarga saya juga pada takut karena bukan 1-2 orang yang mungkin nggak suka sama saya saat ini, banyak yang nggak suka, banyak yang benci, dan mungkin ada beberapa, saya tidak katakan teror ya atau ancaman, tapi keluarga saya jadi nggak nyaman lah, makanya saya udah jangan ke Indramayu dulu lah, di Jakarta dulu karena ketakutan. Saya pikir perlu waktu untuk di entertainment dulu lah beberapa bulan ini gitu. Boleh Kang Luki, di sini masih banyak sinetron yang siap diperankan Siap oleh ya, dengan senang hati, siapa tahu produser ada yang denger gitu. Terima kasih banyak ya Kang Luki sudah Sama-sama. main ke Konspirasi Prabu. Saya pikir kita ambil pelajaran yang berharga ya dari keputusan Kang Luki. Sekali lagi bahwa ini adalah hak politik, tapi sebetulnya will dari Kang Luki untuk bisa bekerja dengan amanah itu saya pikir pelajaran yang bisa diadopsi ya oleh semua politisi nanti yang akan terjun ke politik nanti. Terima kasih banyak Kang Luki, semoga selalu sukses dan sehat terus. Siap, terima kasih. Ya, Konspirasi Prabu akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Masih bersama Konspirasi Prabu, kita bicara dulu politik deh hari ini karena sekarang ini kan sudah tahun politik ya, dan di mana-mana kita bicara tentang elektabilitas parpol, tiket capres-cawapres, dan macam-macam. Nah, salah satu partai yang juga cukup mencuat dan juga mencuri perhatian publik adalah Partai Perindo. Memang inilah partai non-parlemen ya, tetapi dalam beberapa kali survei yang saya perhatikan sudah meraih elektabilitas yang dikatakan cukup ya untuk bisa melewati ambang batas. Sebagai contoh misalnya berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang terbaru saja, ini tercatat elektabilitas Perindo itu sebesar 4,1%. Ini sudah melewati ambang batas untuk masuk ke parlemen. Bahkan beberapa partai yang sudah di parlemen itu juga sudah terlewati lewat survei atau di Litbang Kompas ini. Nah, apakah juga nanti Partai Perindo ini bisa tetap mempertahankan ketika berkontestasi nanti di pemilu yang akan berjalan sebentar lagi, tidak akan lama ya. Sekarang sudah bulan Maret dan ya Februari tahun depan 2024 kita sudah akan pemilu. Kita akan lihat seperti apa sepak terjang Perindo dalam tahun-tahun politik ini. Dari hasil survei Litbang Kompas terbaru, PDIP masih menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi yakni sebesar 22,9%. Disusul oleh Partai Gerindra dengan 14,3% dan Partai Golkar dengan 9%. Sedangkan di papan tengah terdapat Partai Demokrat dengan elektabilitas 8,7%, diikuti oleh Partai Nasdem dengan 7,3%, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan 6,1%, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS dengan 4,8%. Elektabilitas Perindo di angka 4,1% unggul dari dua partai parlemen yaitu Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan 2,3% dan Partai Amanat Nasional sebesar 1,6%. Partai Perindo juga unggul jauh dari parpol non-parlemen lainnya yang disurvei, misalnya Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Solidaritas Indonesia. Survei elektabilitas Partai Perindo Januari 2023 naik signifikan dari 1,2% pada pemilu 2019 menjadi 4,1% pada Januari 2023. Survei Litbang Kompas memiliki kepercayaan publik 95% dengan margin of error kurang lebih 2,83%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah bersama kami Ferry Kurnia, Waketum DPP Partai Perindo di Konspirasi Prabu. Selamat malam Kang Ferry. Selamat malam Kang. Kayaknya capek sekali ini habis dari dapil ya. Enggak.
Dari Bengkulu. Dari Bengkulu? Ya. Oh, kok jauh sekali main ke Bengkulu? Biasa kok. Biasa. Muter-muter. Muter-muter. Buat partai dong. Harus Nah, partai. ini kan kita lagi ngomongin nih Kang, masalah Perindo ya. Ini bukan masalah sebetulnya ya, fakta Perindo gitu. Dalam beberapa survei ini kan cukup jadi bintang baru nih Partai Perindo ya. Bahkan di Litbang Kompas sampai 4,1%. Di beberapa survei yang lain juga ada sampai 6,6% sekian begitu. Banyak teman-teman saya, rekan-rekan saya, pengamat politik juga yang menaruh perhatian khusus nih pada Partai Perindo. Pertanyaannya itu kok bisa gitu kan, Partai Perindo bisa mencapai seperti itu. Kang Ferry jawabnya seperti apa? Sangat bisa. Karena sekarang kita kan lihat, kalau lihat tren kan tidak lihat pada satu sisi saja. Ya. Misalnya dari aspek misalnya gerak langkah partai tidak, tapi dari berbagai sisi komprehensif seperti itu. Nah, kalau kita lihat tren survei sekarang ini, saya lihat dari beberapa faktor. Pertama misalnya program. Ternyata Partai Perindo programnya bisa diterima oleh masyarakat kan seperti itu. Yang kedua ketokohan. Ini banyak tokoh-tokoh yang masuk yang memang juga bisa menyuarakan Partai Perindo itu. Dan tidak hanya di pusat tapi di daerah juga. Ini luar biasa. Kita saksikanlah secara kasat mata ya, bahwa banyak tokoh-tokoh yang luar biasa dari mulai Aceh sampai dengan teman-teman kita di Papua. Ini banyak yang bergabung dengan Partai Perindo. Yang ketiga tentunya kelembagaan kita. Ini juga menjadi, saya pikir menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis. Kenapa kita punya upaya untuk menaikkan elektabilitas kita. Jadi tidak hanya di tingkat aktivitas yang ada, tapi kelembagaan ini menjadi hal yang menyumbangkan luar biasa. Dan yang memang penentu adalah soal media. Jadi kita banyak juga betul-betul bisa exposure kegiatan-kegiatan kita di media secara lebih masif. Dan itu diterima oleh masyarakat seperti itu. Oh, jadi Partai Perindo ini sebenarnya jujur-jujur aja begitu ya, bilang bahwa media itu sebenarnya salah satu faktor yang membuat Partai Saya Perindo pikir ini ya. mendapatkan Ya. elektabilitas setinggi ini. Betul. Saya Karena pikir beberapa partai kan menyembunyikan itu. Selalu bilang biasanya ya ini karena di grassroots gitu Ya. kan, karena program kerja. Kalau Perindo menurut Kang Ferry memang fair kita menggunakan media fair, begitu. karena ini kalau bahasanya perlawanan semesta atau ini bahasanya perang semesta, ini kan berbagai jalur harus dipakai. Baik itu udara, baik itu darat, baik itu jejaring misalnya, ataupun baik itu berbagai aktivitas-aktivitas lainnya. Ya. Nah, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa media menyumbangkan satu potensi yang luar biasa bagi aktivitas Perindo kan seperti itu. Nah, tinggal sekarang kan bagaimana teman-teman kita misalnya para bacaleg, teman-teman kita di struktur kelembagaan dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting memanfaatkan itu semua Ya. dan itu bergerak bersama-sama secara masif. Saya pikir ini menjadi bagian penting dalam menaikkan elektabilitas kita di Perindo. Beberapa terobosan dari Perindo yang saya pikir cukup diapresiasi atau diterima setidaknya oleh masyarakat. Yang pertama adalah Mars Perindo. Mars Perindo yang ada di mana? Itu dari dulu itu. Itu dari dulu. Ada saya aja hafal itu Mars Perindo itu. Lalu yang kedua sempat juga membuka pencalegan online. Konvensi rakyat. Konvensi rakyat, Konvensi rakyat. betul. Sehingga semua orang berhak untuk nyalek, Ya. begitu kan Ya. spiritnya. Lalu gerobak Perindo ini yang juga cukup diapresiasi oleh publik. Sama yang keempat sebetulnya jadi Big Bang juga adalah ketika TGB bergabung ke Partai Perindo nih Kang Ferry. Bisa cerita sedikit nggak? Ini karena belum pernah dibahas di mana-mana nih sebetulnya. Bagaimana awal mula perbincangan di Partai Perindo sampai akhirnya Pak TGB itu bisa masuk ke Partai Perindo? Itu awalnya di konvensi rakyat. Awalnya di konvensi rakyat? Konvensi rakyat. Jadi konvensi rakyat kita desain untuk menarik para bacaleg secara digital. Jadi tidak hanya caleg-caleg yang memang mungkin di remote area itu bisa datang ke kantor-kantor partai seperti itu, tapi bisa jadi di luar negeri atau misalnya di manapun dengan berbagai segmen aktivitas yang ada, dia datang. Kan seperti itu. Nah, dengan adanya konvensi rakyat tidak perlu datang, dia hanya mencoba melakukan aktivitas melalui digital, melalui internet, kan, seperti itu, online seperti itu. Nah, dalam konteks yang kita desain seperti itu, konsepnya ada konsep Dewan Nasional atau steering committee-nya, ada organizing committee-nya. Nah, steering committee-nya di situ ada Tuan Guru. Tuan Guru Bajang, saya, Pak Heri Budianto, Mbak Nuning, terus ada Tama Langkun, ada Yuliandre Darwis.
Kita berenam ini sama-sama di Dewan Nasional Konvensi Rakyat. Ini sebelum Tuan Guru bergabung dengan Perindo ya? Sebelum Tuan Guru bergabung dengan Perindo, dan pada waktu itu Tuan Guru Bajang masih sebagai Wakil Komisaris Utama BSI. Seperti itu kan. Yuliande Darwis anggota KPI. Tama Langkung masih di LPSK kan, seperti itu. Saya sendiri kan masih di Netgrid. Jadi belum bergabung di sana. Ini di Dewan Nasionalnya atau SC-nya. Nah, di OC-nya itu teman-teman pengurus yang ada. Walaupun ex officio memang ada. Di situ ada Mbak Angela dan kawan-kawan yang lain. Nah, disitulah mulai proses-proses internalisasi, proses-proses kita ngobrol, pengenalan, bertransformasi, dan disitulah akhirnya beberapa kami ini hijrah ke Partai Perindo sebagai bagian dari struktur. Saya, Bang Herbut, kalau Bang Nuning kan udah duluan kan, seperti itu, udah lama. Terus akhirnya Tuan Guru Bajang ikut. Akhirnya Tuan Guru Bajang sampai akhirnya juga ikut kepada Partai Perindo. Itu kan lumayan juga tuh. Mengguncangkan dunia politik di Indonesia. Ya, betul. Karena Tuan Guru Bajang begitu loh bergabung dengan Perindo. Anda melihat gabungnya Tuan Guru Bajang ke Perindo ini memberikan efek dong untuk sangat memberikan efek. Disinilah kita melihat bahwa Perindo ini memang milik bersama. Perindo ini memang inklusif gitu kan. Jadi semua anak bangsa, semua kalangan itu bisa masuk di Perindo, termasuk sekaliber Tuan Guru Bajang, seorang tokoh ulama hafiz Quran, dia mantan gubernur 2 periode misalnya seperti itu, ternyata tertarik juga. Dan saya yakin tertariknya ini pasti ada kaitan dengan visi misi yang ada di Partai Perindo itu sendiri. Dengan kondisi seperti itu, maka kita berkhidmat lah, mengazamkan diri untuk kita sama-sama yuk bergerak dalam satu forum yang sama, yaitu di Partai Perindo seperti itu. Tapi saya memperhatikan begini, Kang Ferry, ini kan saya duduk sebagai wartawan ya, sebagai jurnalis, saya harus bertanya dan kritis kepada Kang Ferry ini. Dalam banyak wacana, sebetulnya Perindo cukup kritis, aktif bersuara tentang masalah perempuan, feminisme, hukum, politik gitu ya, sosial dan macam-macam. Bahkan internasional pun sering bersuara ya. Saya sering mendapatkan kutipannya. Tapi tidak seperti partai lain ya yang mendeklarasikan capres cawapresnya. Ya, PSI punya capres cawapres walaupun bukan dari kader sendiri. Partai Gelora pun punya capres cawapres, itu dari partai sendiri tuh. Ya kan? Kemudian dari partai-partai lain juga sudah menunjukkan keberpihakannya akan mendukung siapa setidaknya gitu. Nah, dalam area ini nih, Partai Perindo itu cukup vakum dan tidak terang-terangan ya menunjukkan keberpihakannya kepada siapa, mendukungnya kepada siapa, atau akan mengorbitkan siapa dari dalam. Padahal ada punya Tuan Guru Bajang di Partai Perindo, punya Haritanu Sudibyo, Pak Ketum ya, di Partai Perindo, yang kalau Pak Hari ini sudah masuk ke survei bahkan. Mungkin Tuan Guru jika dipatik bisa juga masuk ke survei juga. Kenapa tidak melakukan itu? Ya, pertama kita ingin memfokuskan pada aspek di pemilu legislatifnya. Jadi kekuatan ini harus kita bangun secara lebih utuh di legislatif. Bagaimana kita wajib untuk kita masuk ke Senayan, untuk kita masuk di DPR RI. Itu menjadi bagian dari sebuah grand design yang memang kita lakukan. Betul bahwa ada kotel efek, ada efek ekor jas yang memang ada. Bahwa dengan kita mengusung calon presiden, wakil presiden, maka nanti akan ada efek elektoralnya terhadap partai, kan seperti itu. Betul. Tapi kita juga tidak melupakan sebuah komunikasi politik yang dibangun, seperti itu. Maka saya dan juga teman-teman mewacanakan sebuah narasi besar. Jadi tidak hanya soal figuritas, tapi narasi apa yang akan diusung. Itu kita wacanakan juga. Maka kita sampaikan di forum misalnya partai-partai non-parlemen, seperti itu. Wacananya kan itu dibangun. Bagaimana membangun sebuah koalisi yang ada, bagaimana membangun sebuah wacana yang ada, baru nantinya mengarah kepada figuritas. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan soal alternatif. Betul yang tadi Kang Prabu sampaikan bahwa ketika kita terjebak dengan urusan figuritas, maka disitulah kita terjebak dengan urusan orang per orang seperti itu. Padahal kita sendiri punya banyak sumber daya yang luar biasa, sumber daya manusia yang luar biasa. Tadi dikatakan kita punya ketum Pak Haritanu Sudibyo. Sekaliber beliau, siapa sih yang tidak kenal dengan Pak Hari?
Tuan Guru Bajang, ini luar biasa, ulama, mantan gubernur, mantan anggota DPR, dan juga Hafiz Quran, ini luar biasa. Dan bagi kami, ini menjadi satu juga yang harus kita coba informasikan bahwa kita ada tokoh-tokoh alternatif juga yang memang kita lakukan. Tapi tidak dalam konteks kita coba masuk dulu pada wilayah itu. Kenapa? Kenapa tidak segera dimasukkan ke dalam konteks capres-cawapres begitu? Kita harus tahu diri dengan kondisi yang ada, bahwa kita memang partai non-parlemen. Walaupun memang kita punya 2,6% suara di DPR karena usungannya adalah 2019. Betul kita punya suara, tapi kita juga harus memahami itu sebagai bagian dari sebuah strategi yang ada. Jadi terus saja komunikasi kita lakukan. Maka saya sih berpandangan bahwa ketika kita mengeluarkan berbagai narasi-narasi yang memang ada, narasi dan gagasan besar ya tentunya ya, saya yakin figur akan mengikuti. Di samping dengan figur-figur yang ada yang sekarang, yang top survei sekarang ini, pasti juga ada figur-figur alternatif yang bisa jadi nanti akan muncul. Dan yang paling coba kita harus lihat adalah sekuen waktu. Ini masih lama. Jadi Bukannya masih sebentar lagi, Kang Ferry. Bulan Sekarang Oktober. sudah Maret. Bulan Oktober. Bulan Oktober tuh baru pencalonan. Betul. Oktober, November tuh baru mulai proses pencalonan untuk presiden wakil presiden. Jadi saya yakin ini masih terus akan berubah. Kita belum tahu kan apakah memang yang sekarang sedang diusung ini akan berubah atau tidak berubah. Kita tidak tahu. 2019 punya pengalaman. Bagaimana misalnya pada waktu itu Pak Jokowi mengusung beberapa calon, ternyata last minute muncul Kiai Ma'ruf misalnya seperti itu. Nah ini juga harus menjadi bagian penting untuk kita baca secara lebih utuh. Apa takut nggak takut kehilangan momen? Ya, nanti Saya keburu pikir diambil oleh partai-partai lain sehingga yang menikmati tadi kotel efeknya adalah partai lain bukan Perindo. Saya pikir tidak. Tidak. Karena Perindo, Pak Hari sendiri sudah biasa berdiskusi dengan saya dan beberapa teman. Kita harus punya banyak strategi dan kekuatan yang ada. Dan di Perindo kita punya strategi itu. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mengemukakan informasi itu bahwa Perindo ini akan ke sebelah sini? Memang pada waktu ulang tahun Perindo ke-8 itu Pak Jokowi juga membuat statement kan. Betul. Hati-hati untuk memilih calon presiden, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nah, ya kita atur mungkin sekitar setelah proses pencalegan ini selesai di bulan Mei. Nanti kita mungkin bulan Juni kita sudah mulai running untuk siapa nanti akan kita usung calon presiden wakil presidennya. Karena kalau mengusung capres-cawapres dari nama-nama yang sudah beredar itu memberikan efek kepada partai begitu. Betul. Ya Pak Kang Ferry ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin sosok internal aset politik Partai Perindo ini yang ingin muncul, tentu secepat mungkin informasi itu disampaikan akan memudahkan orang untuk memframing tokoh-tokoh ini masuk ke dalam figur-figur yang akan berkontestasi di capres-cawapres begitu Kang Ferry. Nggak takut kehilangan kesempatan itu? Saya pikir mungkin saja dalam konteks momentum bisa jadi. Tapi kan saya yakin akan banyak momentum lain yang memang kita bisa upayakan dan kita desain itu menjadi satu faktor yang sangat penting bagi kita yang nanti akan mendobrak elektoral kita seperti itu. Kang Ferry, ya. Jadi kami tunggu ya. Insya Allah mudah-mudahan pertengahan tahun ini kita akan mudah-mudahan ya. Ini Ketum ini kan juga sedang mencari figur-figur yang komunikasi politik terus. Kami juga diajak diskusi untuk proses-proses seperti itu kayak gitu. Tadi kan saya bilang sama Kang Ferry bahwa salah satu positioning Perindo atau komunikasi politik Perindo yang juga cukup mujarab itu adalah Mars Perindo ya, dinyanyikan oleh banyak orang termasuk juga anak saya sendiri di rumah. Gitu, kalau ada iklan Mars Perindo tuh dia bisa ikut langsung menyanyikan begitu. Sekarang saya mau tantang. Nah, kita jailin waketum dari Partai Perindo, apakah hafal dengan Mars Perindo? Jangan-jangan ini Kang Ferry yang setiap hari nih minta orang nyanyiin, Kang Ferry-nya nggak hafal. Coba saya mau tes sekarang dadakan ya Kang Ferry ya. Wah gawat. Ini kalau nggak hafal malu-malu ini. Waktu bisa dicabut nanti. Coba ya, gawat. Berani ya Kang Ferry ya. Yes. Saya mau tantang nih Kang Ferry nih untuk coba nyanyiin. Teman-teman sudah siap musiknya? Oke, coba Kang. Mars Perindo ya.
Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah. Tapi terima kasih banyak ini Kang Ferry. Saya pikir informasi juga untuk publik ya bahwa Partai Perindo ini maksudnya sudah dalam jalannya begitu ya untuk bisa menatap nanti kemenangan di pemilu 2024. Semoga sukses dengan Partai Perindonya. Dan Kang Ferry nanti nyalek di mana rencananya? Insya Allah saya di Jabar 1. Jabar 1 tuh. Jabar 1 ini yang namanya Ferry ikutnya di sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan Konspirasi Prabu. Selamat malam.